Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Vianisa, kelas 11 TKJ 2, nomor absen 30. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Herawati Eskom yang sudah memberikan tugas TLC materi bab 8 tentang diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Mari kita simak bersama ya. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Keuntungan yang dapat diambil, salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional, karena jaringan berbasis IP bersifat global. B. Arsitektur VoIP. 1. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer to phone, dan phone to komputer, serta phone to phone. A. Komputer to komputer. VoIP sistem komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. VoIP sistem ini memiliki persyaratan khusus dalam penggunaannya, yaitu koneksi internet, headset, dan softphone. B. Komputer to phone. VoIP sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. Fasilitas tersebut dapat dilakukan jika pengguna komputer memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. C. Phone to komputer dan phone to phone. VoIP sistem phone to komputer dan phone to phone dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Biaya koneksi yang dibebankan ke pengguna berbeda-beda pada setiap perusahaan penyedia layanan VoIP. Berikut adalah perbandingan antara teknologi VoIP dengan teknologi telepon konvensional. 1. Biaya. Perbedaan paling mencolok antara VoIP dan teknologi telepon tradisional adalah biaya. VoIP tidak hanya jauh lebih murah. Paket tipikal biasanya akan mencangkup panggilan lokal tanpa batas. Perusahaan landline saat ini menawarkan kebanyakan layanan panggilan yang lebih murah, namun mereka tidak akan pernah benar-benar dapat mencocokkan tarif VoIP, apalagi mengalahkan mereka. 2. Kenyamanan. VoIP adalah sistem yang jauh lebih mudah digunakan daripada telepon biasa. VoIP sangat ideal untuk menangani panggilan internet ini tanpa biaya. Fitur sistem telepon VoIP juga mencangkup sejumlah fitur bawaan yang banyak ditawarkan perusahaan telepon standar, dengan harga tambahan atau tidak menawarkan sama sekali. Selanjutnya ada teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi. SDH/WDM pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif listrik line menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibanding IDD. 1. VoIP protokol struktur. Internet protokol atau IP hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Reliable.
Setiap transmisi data diketahui oleh penerima, dan transmisi ulang diperlukan untuk memastikan penerima paket dalam kasus hilangnya paket atau kesalahan dalam paket. B. Connection Orient. Koneksi virtual dibuat sebelum data pengguna ditransfer. C. Full duplex. Transmisi dapat dilakukan di kedua arah. D. Rate adjustment. Tingkat transmisi meningkat ketika tidak ada kecepatan yang terdeteksi. Namun, tingkat transmisi berkurang ketika pengirim tidak mendapat respon dari penerima dalam jangka waktu yang ditentukan. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP salah satunya adalah pengguna dengan kemajuan teknologi tersebut memungkinkan komunikasi suara, hanya satunya adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil. VoIP menyediakan layanan QoS atau Quality of Service untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Quality of Service pada voice adalah berikut ini. 1. Delay. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan antara dua karena kecepatan tautan jaringan dan kekuatan pemrosesan perangkat perantara. Beberapa penunda diharapkan terjadi, namun sebaiknya melakukan upaya untuk meminimalkan penundaan ini. 2. Jitter. Jitter adalah variasi delay. Meskipun penundaan dapat menyebabkan permulaan dan penghentian percakapan yang tidak wajar, penundaan dengan panjang variabel dapat menyebabkan percakapan menjadi putus atau mengalami gangguan. Jitter tidak terdapat pada panggilan PSTN karena bandwidth panggilan sudah diperbaiki. Namun, dalam jaringan VoIP, di mana lalu lintas data yang ada mungkin bursty, jitter dapat menjadi masalah. 3. Serialization. Serialisasi adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Secara umum, paket suara sangat kecil, 80 hingga 256 byte, dan paket data bisa sangat besar, 1.500 hingga 18.000 byte. Selanjutnya, prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan Internet Protokol atau IP. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer 2, point-to-point atau link layer protokol, seperti PPP, frame relay, atau ATM, untuk transportasi datanya. Beberapa protokol VoIP. Yang pertama ada SIP atau Session Initiation Protocol. SIP adalah protokol pensinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. Sedangkan sesi multimedia adalah pertukaran data antara pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. Yang kedua ada 323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Agar dapat berkomunikasi, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah Internet Paket. Selanjutnya ada Transfer Control Protocol atau TCP atau Internet Protocol atau IP. Merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu TCP dan IP.
Protokol ini menjaga keandalan tautan komunikasi MUN. Perannya adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Berikut adalah beberapa aplikasi media sosial yang menggunakan VoIP. 1. Skype. Skype merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP, ditunjukkan untuk melakukan komunikasi antar sesama pengguna Skype. Skype dapat bertemu dengan teman online lainnya ketika sedang online. Skype diberikan fitur-fitur yang memudahkan penggunanya agar dapat saling terhubung. Penggunaan Skype Out dan Skype In memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan telepon konvensional dan telepon seluler. 2. WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. Aplikasi media sosial yang berlogo hijau ini memberikan kemudahan kepada banyak penggunanya untuk berkomunikasi dan dilengkapi dengan stiker-stiker yang menarik. Penelepon dapat saling terhubung dan penerima akan dapat mengetahui siapa yang menghubunginya dengan nama melalui nomor yang telah tersimpan pada perangkat penerima. Jika penerima telepon tidak menyimpan nomor, maka yang muncul hanyalah foto profil pada akun dan juga nomor telepon pemanggil. Yang terakhir adalah Instagram. Perkembangan massa membuat aplikasi yang satu ini kini hadir dengan panggilan suara, di mana dengan adanya panggilan suara, kita dapat menelepon orang yang kita ikuti melalui media VoIP. Namun berbeda dari WhatsApp, yang dapat kita hubungi adalah orang yang kita ketahui nomor teleponnya. Dari Instagram ini, bebas menghubungi siapa saja tanpa harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Dalam membangun rangkaian jaringan VoIP, terdapat beberapa variasi penyambungan jaringan VoIP. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan headset melalui jaringan LAN maupun internet. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Protokol yang biasanya digunakan adalah 1. TCP atau IP. TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. 2. Application Layer. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Salah satu contoh aplikasi yang telah dikenal misalnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk web, FTP atau File Transfer Protocol untuk perpindahan file, dan Telnet untuk terminal maya yang jarak jauh. 3. TCP atau Transmission Control Protocol. Dalam mentransmisikan data pada layar transport, ada dua protokol yang berperan, yaitu TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang connection orient,
yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. 4. User Datagram Protocol atau UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP, merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Header UDP hanya berisi 4 file, yaitu source port, destination port, length, dan UDP checksum, di mana fungsinya hampir sama dengan TCP. Namun, fasilitas checksum pada UDP berfungsi opsional. UDP pada voice digunakan untuk mengirimkan audio stream yang dikirimkan secara terus-menerus. 5. H323 adalah salah satu dari rekomendasi ITU-T atau International Telecommunication Union Telecommunication. H323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Layanan tersebut adalah komunikasi audio, video, dan data real-time melalui jaringan berbasis paket, Packet-Based Network. 6. SIP atau Session Initiation Protocol yang merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliput suara, video, dan teks. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.